tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di WTC Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di WTC Kids. Shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi di hari yang luar biasa ini di Sekolah Minggu Online WTC Kids. Adik-adik, apakah kalian tahu bahwa kalian adalah orang yang penting? Ya, itu benar. Setiap orang itu penting dan berharga. Karena setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, adik-adik. Nah, kita dapat menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka adalah orang yang penting dengan cara memperlakukan mereka dengan rasa hormat. Rasa hormat? Apa itu, Kak? Ya, rasa hormat. Rasa hormat itu menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka penting dengan apa yang kalian katakan dan kalian lakukan. Nah, adik-adik, sekarang kalian semuanya, adik-adik itu penting. Kalian penting dan kita semuanya penting. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri dan kita buka ibadah kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Hari ini kalau Tuhan beri kami kesempatan untuk beribadah, itu juga karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tuhan berikan kami kesehatan dan sukacita. Biarlah hari ini kami boleh mengikuti ibadah dengan penuh semangat. Kami boleh memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga bahkan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, mari kita memuji Tuhan. You love me like a friend and help me through. So I will worship you in all I do. So I live my life to show that I know you're everything to me. You're everything to me. You're everything to me. So I live my life to show that I know you're everything to me. You taught us a brand new way
me like a friend and help me through. So I will worship you in all I do. So I live my life to show that I know. You say that I mean so much to you. You love me like a friend and help me through. So I will worship you in all I do. So I live my life to show that I know you're everything to me. You're everything to me. You're everything to me. So I live my life to show that I know you're everything to me. In the beginning, God made everything, everything. In the beginning, God made everything, everything. Sing it out. On day one, God made the night and day. On day two, God made the sky and sea. On day three, God made the land and trees. On day four, the sun and the moon and the stars. Day five, the fish and the birds that flew. On day six, the animals and people too. On day seven, that was the day that he rested. And then God said, it was all good. It was all good. It was all good. All good. In the beginning, God made everything, everything. Yeah, in the beginning, God made everything, everything. Sing it out. On day one, God made the night and day. On day two, God made the sky and sea. On day three, God made the land and trees. On day four, the sun and the moon and the stars. Day five, the fish and the birds that flew. On day six, the animals and people too. On day seven, that was the day that he rested. And then God said, it was all good. It was all good. It was all good. All good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. 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 1, God made the night and day. On day two, God made the sky and sea. On day three, God made the land and trees. On day four, the sun and the moon and the stars. Day five, the fish and the birds that flew. On day six, the animals and people too. On day seven, that was the day that he rested. And then God said, it was all good. All good. It was all good. All good. Good. All good. All good. It was all good. All good. Good. Mari kita bersama-sama adik-adik yang bersuka-cita karena memuji Tuhan. Sama-sama katakan yang keras, hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah
bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik buat kita adik-adik. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, segala
kalian suatu tempat yang mengharuskan kita untuk wajib mematuhi peraturan? Iya betul, jalan raya. Wah, saat kita berkendaraan di jalanan, kita wajib mematuhi peraturan. Nih, seperti kakak nih ya. Kakak mau pakai helm ya. Saat kita mengendarai sepeda motor adik-adik, kita wajib memakai helm. Pakai, pasang dengan lengkap. Wah. Kakak pegang setir. Adik-adik, kita juga bisa menghormati orang yang berjalan di penyeberangan jalan. Beri kesempatan pejalan kaki untuk dapat menyeberang jalan dengan aman. Kita rem nih. Atau ketika kita mengendarai mobil, kita dapat menghormati teman yang mengendarai mobil bersama kita. Salah satunya dengan cara memutar musik yang disukai oleh teman kita. Jangan hanya yang kita sukai saja ya. Dan kita juga wajib menghormati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya ya adik-adik. Ketika rambu warna merah menyala, kita wajib berhenti. Jangan jalan terus, berhenti. Nah, ketika rambu warna hijau menyala, kita mau ngapain adik-adik? Iya, kita bisa menjalankan kendaraan kita dengan tidak menuntut jalan gereng. Nah, apabila yang menyala adalah rambu warna kuning, itu artinya betul, kita diminta bersiap-siap. Bukan berjalan ya adik-adik ya, bukan mulai jalan kemudian ngebut, tapi masih persiapan untuk mulai jalan. Nah, coba bayangkan adik-adik, apabila ketika kita sedang berkendara, tiba-tiba ada kendaraan yang memotong jalan di depan kendaraan kita. Wah, bahaya sekali. Apa yang dilakukan pengendara tersebut bisa mencelakakan orang lain adik-adik. Wah, adik-adik, ternyata penting ya untuk mematuhi peraturan. Dengan mematuhi peraturan, maka kita menghormati orang-orang di sekitar kita. Yuk, mau belajar lebih lanjut tentang bagaimana kita memiliki rasa hormat kepada orang lain? Yuk, kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. The story before the story. Setelah kita melihat kembali kisah besar Tuhan, kita telah melihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia. Kita telah melihat bagaimana dunia hancur ketika orang berpaling dari Tuhan. Kita telah melihat bagaimana Tuhan membuat hal yang benar dengan mengutus Yesus untuk lahir ke dunia. Ketika Tuhan Yesus tumbuh dewasa, Dia melakukan perjalanan dari kota ke kota, mengajar dan menyembuhkan orang-orang. Kerumunan orang mengikuti Yesus karena tidak ada yang pernah melihat atau mendengar orang seperti Dia. Suatu hari, Yesus duduk di lereng bukit di Galilea untuk mengajar murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang mengikut Tuhan diberkati. Dia mengatakan hal seperti ini adik-adik. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus juga mengajarkan bagaimana kita harus hidup. Dia berkata bahwa pengikutnya seperti garam dan terang dunia. Sekarang bayangkan kalian adalah satu dari orang-orang yang mendengarkan Yesus hari itu. Kalian telah mendengar Yesus mengatakan semua hal yang luar biasa. Kemudian Yesus mengatakan hal ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa? Mengasihi musuh? Sampai saat ini beberapa orang setuju bahwa kita tidak boleh menyakiti seseorang kecuali kalau dia menyakiti kita terlebih dahulu. Ini benar nggak ya?
Ketika seseorang memukul kita, apakah kita harus balas? Ketika seseorang juga berkata-kata tidak baik terhadap kita dan mengejek kita, apakah kita juga harus balas dan mengejek mereka? Tentunya bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita mengasihi musuh kita. Kita dengan mudah menganggap musuh kita itu seperti seorang penjahat yang ingin menghancurkan dunia, atau pencuri yang sedang kabur, atau juga seperti orang yang membuli. Musuh kita juga bisa saja orang-orang yang berada di sekitar kita. Mungkin juga teman sekelas kita yang mungkin nakalin kita, atau adik kita yang begitu sangat mengganggu adik-adik. Nah, adik-adik, ingat ya, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi musuh kita, siapapun itu. Adik-adik dapat mengucapkan kata-kata yang baik buat mereka. Bahkan jika ada yang menghina kamu, pilih sesuatu yang baik untuk dikatakan sebagai balasannya. Jangan menggerutu dan mengeluh tentang mereka di belakang mereka. Benarnya adik-adik bisa menunjukkan rasa hormat. Bahkan mungkin ada sesuatu yang baik yang dapat Anda katakan tentang orang itu. Jika ada orang yang menjebak kamu pada saat kamu berjalan ke ruang olahraga, nah, kalian dapat mengatakan kepada mereka itu tidak baik. Tetapi jangan cari cara untuk membalasnya. Dan yang paling penting dari semua, berdoa untuk mereka. Doa dapat mengubah musuh adik-adik dan dapat merubah hatimu. Berbicaralah yang baik, lakukan yang baik, dan berdoa untuk mereka. Dengan demikian kita adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus berkata, mudah untuk bersikap baik kepada siapapun yang berbuat baik kepada kita. Siapapun dapat melakukan itu. Coba adik-adik perhatikan, Tuhan memberikan pemberian yang baik seperti sinar matahari, hujan, untuk disediakan bagi semua orang, bahkan orang-orang yang melakukan kesalahan sekalipun. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ketika kita menunjukkan rasa hormat dan melakukan hal-hal baik bagi mereka yang tidak memperlakukan kita dengan baik, kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus baik. Wow, adik-adik, Yesus mengajarkan bahwa kita harus memperlakukan semua orang dengan kasih. Bahkan ketika kita tidak cocok dengan seseorang, kita harus tetap memperlakukan orang tersebut dengan kasih. Wah, adik-adik, sangat mudah ya adik-adik kita mengasihi orang yang baik kepada kita. Atau kita mengasihi orang yang juga mengasihi kita. Aduh, mudah banget. Namun akan sulit sekali kita mengasihi orang yang menyakiti kita. Sulit mengasihi teman yang jahat kepada kita. Sulit juga kita mengasihi atau menyayangi saudara yang membenci kita, adik-adik. Tetapi ini adalah perintah dan peraturan Tuhan loh adik-adik, bahwa kita wajib mengasihi orang apapun dan bagaimanapun mereka. Hal itu merupakan rasa hormat kita. Kita tahu bahwa setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita dapat menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka penting dengan cara bagaimana kita memperlakukan mereka. Jadi adik-adik ingat ya, tunjukkan rasa hormat bahkan saat kalian tidak akur. Adik-adik, kakak tahu ini pasti sangat sulit, tetapi kita harus melakukannya sendiri. Tuhan selalu ada membantu kita merespon dengan kasih. Ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita memiliki Roh Kudus, Tuhan loh yang hidup dalam diri kita. Roh Tuhan dapat membantu kita adik-adik untuk menunjukkan kebaikan dan rasa hormat bahkan ketika itu
sakit. Ingatlah adik-adik, lakukan semua yang kalian bisa untuk menanggapi orang lain dengan kebaikan, kesabaran, dan cinta. Dengan demikian, kalian dapat menunjukkan bahwa kalian menghargai orang yang kalian ajak bicara. Itu adalah cara penting agar kalian dapat memperlakukan orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Lukas 6 ayat 31. Wah, ingat ya adik-adik, perlakukan orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan oleh orang lain. Oke, ibadah kita sudah selesai. Kita mau tutup ibadah ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami memperhatikan dan mengasihi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kasih-Mu. Ajari kami memperlakukan orang lain Tuhan seperti kami ingin diperlakukan. Bila kami ingin dikasihi, ajari kami untuk mengasihi orang lain. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan berpisah atau melakukan aktivitas kami yang lain. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, jangan lupa bagi yang belum ikut Kids Altar, cepat buruan daftar. Mendaftarkan diri adik-adik untuk ikut Kids Altar melalui IJWTC Kids. Oke? Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.